Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna hudatan mahdiyina ghairal dhallin wala mudillin. Allahumma in kana qawli hadha mardiyan indak faftah qulubahum wa sam'ahum wa absarahum wahdihim ila siratikal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Penghormatan kita kepada Abia Rawasari sebagai Imam Syekh Masjid Islamic Centernya, demikian juga kepada panitia masjid dan remajanya, dan juga kepada panitia pengajian pada malam yang berbahagianya, dan kepada para jamaah sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja tengah tanya butnya sambil tanya duduk tanya niatkan iktikaf, karenanya dalam masjid disunatkan bagi kitanya untuk tanya niatkan iktikaf, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiban min natrang. Nyona terang. Terang. Kadang terang kurina, ada terang kuragau. Seperti biasa pengajian tanyo, yaitu lanjutan dari pengajian minggu-minggu yang lewat. 40 menit ke depan kita menyampaikan materi. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya, kalau mampu insya Allah kita jawab. Misalnya tidak mampu, kita doakan semoga bermampu, yaitu kita tunda ataupun kita minta jawaban dari jamaah ataupun dari guru-guru kita lainnya. Nyokat terangkan kah? Menteng membicarakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu bentuk masdar daripada wahada yuwahidu tauhidan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh sebelum kita mengesahkan Allah, kita memastikan dulu bahwa Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'alanya sehingga dari sinan manusia terbagi dua kelompok. Satu kelompok dia mengakui adanya Allah, termasuk ke dalamnya kita orang Islam, orang Nasrani, Kristen, orang Yahudi, dan juga Hindu, Buddha, dan lain-lain yang beragama. Lawan dari itu tidak mengakui adanya Tuhan. Bukan sekedar mengatakan Allah dua, tetapi tentang ada Tuhannya saja mereka tidak mengakuinya. Hai patih kena Tuhan. Dalam handi patih kena Tuhannya termasuk ke dalamnya yang kaum komunis ataupun orang etis. Mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Berarti yang mereka nolak bukan hanya Islam, tetapi agama pada keseluruhannya mereka menganti. Hai patih, jadi lawan awaknya bukan hanya Islam, semua agama mereka lawan, termasuk menyorongnya takkan kaum komunis.
Man pernah Tuhan ataupun hana. Memang dalam Al-Quranul Karim sudah banyak sekali ayat-ayat yang menunjuki kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sesungguh pada penciptaan langit dan bumi dan pada penciptaan silih berganti malam dan siang, dan menciptakan berbagai kapal yang selalu berlayar di laut yang itu jadi bermanfaat kepada manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma in fahya bil arda ba'da mautiha. Kemudian Allah menurunkan daripada langit itu berupa hujan. Dari hujan itu jadi sebab untuk menghidupkan semua tumbuh-tumbuhan dan menjadi berkembang biak setiap binatang-binatang di atas permukaan bumi ini dengan sebab adanya hujan. Wa tasrifir riyahi wasahabi, dan dengan diciptakan angin dan awan yang kedua-duanya itu tunduk di bawah langit dan bumi. Semua itu la ayati liqaumi yaqilun. Itu menjadi tanda di atas kebesaran Allah. Bagi siapa? Liqaumi yaqilun, bagi mereka yang mau berpikir. Berarti di sini menjadi tanda bahwa kalau mereka benar-benar berpikir tentang kepribadiannya, jika mereka benar-benar berpikir tentang kejadian alam ini, itu menjadi dalil besar ataupun menjadi sebab untuk dia mengakui tentang adanya Tuhan. Bertanda bagi mereka yang tidak mengakui adanya Tuhan, sama dengan mereka tidak pernah mempergunakan pikiran. Hantum dipakai akai. Hantai pakai akai, maka ditolak tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orangnya dianggap oleh orang carem, orang-orang cerdas, tetapi kalau mereka menolak ketuhanan, hakikatnya mereka tidak berakal. Hanya orang yang berakal lah yang mengakui adanya Tuhan. Dalil lain lagi, alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nura. Adakah tidak engkau lihat, tidak engkau perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 petala langit yang berlapisan dan menjadikan bulan dalam langit itu menjadi penerang cahaya. Wa ja'ala syamsa siraja, dan menjadikan matahari ini yang bercahaya. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Allah Ta'ala yang menumbuhkan di bumi ini berbagai macam penghijauan. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah mengembalikan itu semuanya seperti semula, dan itu pun menjadi tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada Allah, tidak mungkin ada hujan. Mesti hana Tuhan, na hujan hana. Walaupun ilmu logika orangnya, hujan berasal daripada bawaan awan. Ketika panas, awan itu bisa menghisap air laut. Dengan kekuatan yang lebih Allah atau dengan kekuatan yang ada pada awan, air yang tadinya asin menjadi tawar. Dari awan itu kemudian ditarik dengan kekuatan bumi dan kekuatan penghijauan, kekuatan tumbuh-tumbuhan, kemudian menghasilkan hujan lagi. Secara zahirnya demikian. Kita mengakui memang ya demikian, tapi pertanyaannya, siapa yang menciptakan awan itu? So yang pegang awannya, kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melihat zahirnya dari awan bisa menurunkan hujan, tetapi Islam melihat zahir dan batinnya.
Secara kasat mata awan yang menurunkan hujan. Secara hakikat awan hanya saja itu sebagai sebab yang dipegat oleh Allah Ta'ala, di mana menyeperlehujun kalian empat awan yang hitam pekat, disitulah bakal turunnya hujan. Rupanya hujan itu berasal dari awan, yang awan itu Allah ciptakan. Maka menyebutkan di sini bahwa apakah mereka tidak melihat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menampakkan kekuasaannya dengan penciptaan awan. Dari awan dipegat sebab oleh Allah Ta'ala sehingga turunnya hujan. Itu tentang dalil-dalil bagi adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian menerangkan lagi, afillahi syakkun fatris samawati wal ard. Adakah mereka itu masih ada keraguan-raguan tentang Allah, padahal Allah sudah menciptakan langit dan bumi. Allah kagak pegat langit, pegat bumi, mantang ragu tentang Tuhan, tentang adanya Tuhan. Maka kita sebut tadi bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya Islam. Konsep ketuhanan ini sepakat tentang adanya Tuhan atau nama-nama agama. Hanya saja definisi Tuhan yang berbeda antara satu agama dengan agama yang lain. Yahudi mengakui adanya Tuhan, Nasrani mengakui adanya Tuhan. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Jika kamu tanya pada Yahudi, pada Nasrani, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Berarti Yahudi, Nasrani sendiri mengakui adanya Tuhan. Cuma konsep Tuhannya yang berbeda dengan kita Islam. Yang dasar Yahudi Yamun memang sama, tapi ketika akan terjadi tahrif, taghyir, diubah tentang konsep Tuhan itu, sehingga Tuhan Yahudi untuk ronyo kabeda dengan pengertian tanyo, berbeda dengan Tuhan menurut pengertian tanyo orang Islam. Tuhan Nasrani, Kristen bagi awaknya kabeda dengan pengertian Allah bak ketanyo. Karena tanyo mengakui tauhid Tuhan kita Allah Esa satu. Mereka Nasrani menganggap Tuhan itu tiga. Kristen, Nasrani, Kristen, Tuhan itu tiga. Pertama Tuhan ayah, kedua Tuhan ibu Maryam, ketiga Tuhan anak yaitu Esa. Yahudi mengakui Tuhan seperti Tuhan yang kita anggap. Hanya saja mereka itu jadi syirik karena mengakidah mereka Tuhan itu ada anak. Uzair itu anak bagi Tuhan. Konsep Tuhan berbeda. Terlepas daripada kita orang beriman bahwa kita punya Tuhan, Yahudi punya Tuhan, Nasrani punya Tuhan, orang Buddha punya Tuhan, orang Hindu punya Tuhan, orang Majusi punya Tuhan, sehingga mereka menyembah. Dari sisi itu kita dianggap manusia yang bertuhan. Lawan dari itu PKI komunis, mereka tidak bertuhan. Mereka tidak bertuhan. Maka dalam halnya satu kisah yang terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal pada masanya tengah terjadi penolakan tentang ketuhanan. Ada kaum etis pada masa itu, kaum komunis tidak mengakui adanya Tuhan. Orang-orang carang pada masanya di petunduk mandum oleh kaum komunis itu tentang yang dipegang hanya Tuhan hakikatnya. Hanya Tuhan. Ludo didengar oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tanya ke Imam Hanbali. Dan dengar oleh gayan mudah. Memang hanya Tuhan, mari kita berdebat. Gak ajak diskusi, gak ajak tantang. Walaupun Imam Ahmad bin Hanbal mantap muda belum nampak sebagai ulama yang cerdas pada masa itu, tetapi awaknya tetap diterima. Gekunlah Imam Ahmad bin Hanbal dengan satu syarat, kita berdebat, diskusi di depan khalayak ramai, ditonton oleh orang ramai.
Maka ajakan itu disetujui oleh mereka yang anti Tuhan. Okey, tentukan tanggal, tentukan tempat, tentukan waktu. Kenyataannya Imam Ahmad bin Hanbal dia sengaja telat ngejak. Misalnya jam ditentukan jam pos 10, gejak pos 11. Masyarakat kadi preh kan. Kadi preh, ini perdebatan yang seru. Kai preh telat gejak. Karena telat gejak merasa kesal mereka. Bahkan telat gejak. Kata to ke bengih. Bantu Imam Ahmad bin Hanbal ke naik. Bekle bengih nepreh le lung pegah alasan pakan dun telat. Pegah tu kan tipu tempat lun juuh dengan tempatnya. Untuk lun jabat tempatnya harus menyeberangi sungai. Lun sutup ubena perahu yaitim me lun musabah haideng. Nak terang kan? Terang? Lun sutup ubena perahu untuk dia diintat lun musabah haitim deng. Man ludah si bancara kata kono. Dia cerita. Dia pegah tu. Tiba-tiba anyat si krek bak kaya. Menghampiri ke pinggir pantai. Kemudian anyat padu-padu on bapeun. Lihatnya padu on bapeun anyat talawah. Kakek dari kayanya dari bapeunnya memberkah ke derawai ataupun dia ke derawai sebagai perahu. Lun laju watahnya sehingga katruk lun kena. Watah ke cerita lagi kan cerita kan kesannya cerita konyol. Dikem awak yang anti Tuhan guna. Ipegak kem. Ikun sifat awak kah pegana Tuhan. Kau cukup konyol. Mana mungkin kaya bapun tiba-tiba memberkah ke derawai sehingga membentuk perahu. Mana mungkin menyahana urun pegat. Nyandikun le awak yang lawan Tuhan bunuh. Dikenat ada bahasa mengejek. Ludo ngebantah le Imam Ahmad bin Hanbal. Ngejawab laju. Berarti meperahu yang barang kecilnya urung rawana hanya patih bisa terbentuk dengan sendirinya tanpa ada yang buat, tanpa ada yang desain. Apalagi dunia yang begitu besar, langit, bumi, laut, gunung, kederawai tanpa ada pencipta. Tanpa ada pencipta. Rupanya dengan bahasa sederhananya awaknya bunuh mutahukan toleh malai setempat sehingga perdebatan bubar, masyarakat yang menyaksikan yaitu mengakui semuanya mereka pulang kalah sebelum bertanding. Pada tenggelam diskusi mana baru mulai. Memang laginya rekayasa Imam Ahmad bin Hanbal. Karena awalnya diantina Tuhan. Itulah bangga pegah oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nyo perahu na kederawai, ipegat kederawai, jit kederawai hana urung yang pegat, hana urung yang pejit, hai patih. Mamanya nyo hai patih, kan sebalik ji, kan cukup bangai. Langit na kederawai tanpa na urung yang pegat, bumi na kederawai tanpa yang pegat, laut na kederawai tanpa yang pegat, nyo hai patih, ji lebihlah hai patih. Sedangkan orang kai patih tentang natu, tentang hana Tuhan. Akhirnya perdebatan itu adalah kalah dimenangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nyan gekeun ilmu logika bisa mengalahkan tanpa perlu argumen yang begitu yang begitu mendalam. Itulah tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyo ketanya
Kan lahir orangnya dunia. Alhamdulillah kita dilahirkan dari rahim orang Islam, dibesarkan di lingkungan Islam, raya di dalam Islam. Nyo nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga untuk mengatakan Allah itu ada tidak perlu pemikiran, tidak perlu lagi bersusah payah mencari tentang adanya Tuhan. Urung-urung awal cukup hebat gepetun. Untuk kepertamang yang pertama kepertamang iman dalam hati, yang kedua untuk kepertamang iman dalam hati orang lain. Maka tengok alhamdulillah, tanpa berusaha kita sudah jadi orang yang beriman. Di atas dalil-dalil kebesaran Allah Taala, tanya hana pereta cari le kaduh begitu terangkah tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Mana pertanyaan? Menyena sebancara temah handi takalan. Kan handi takalan kan berarti hana. Handi takalan kan berarti hana. Cukup jai benda-benda itu yang itu ada tapi tidak bisa kita lihat. Kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan untuk melihat itu. Hana puji sari. Pada diri kita yang manteng. Pada diri kita yang manteng ada sesuatu anggota, ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat tetapi kita harus mengakui bahwa itu ada. Yaitu nyawang. Tanyo na tubuh, tanyo na nyawang. Yang ditekalan jarau, yang ditekalan mata, yang ditekalan ulai, yang ditekalan tuut, yang ditekalan anggota tubuh lainnya. Man nyawang na ditekalan hana. Man jeda pegah nyawangnya hana. So antara kita yang hana akui tentang na nyawang hana. Semua kita mengakui roh itu ada. Tetapi semua kita mengakui bahwa roh itu tidak bisa dilihat. Hanya saja bisa dirasa. Bisa dirasa. Maka bertanda bahwa tidaklah sesuatu yang tidak bisa dilihat bahwa itu tidak ada. Tidak. Masih banyak benda yang tidak bisa dilihat tapi itu ada. Begitulah perumpamaannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak sama persis seperti itu, hanya saja kita buat perbandingan agar mudah kita pahami. Allah itu ada, walaupun tidak bisa kita lihat. Mentempat Allah tidak bertempat. Negara yang kampung katanya ada, tapi tidak bertempat. Bahkan tidak bertempat karena tempat itu Allah yang cipta. Kita pegang Allah bertempat berarti segolong dipegang tempatnya pagedu Allah. Sehingga ada aliran dalam Islam yang mengatakan bahwa Allah bertempat di langit. Innallaha stawa 'alal 'arsy, Allah geduk di langit ini. Allah geduk di aras. Aras satu ciptaan Allah yang berada di tempat yang mulia, yang dipegang oleh Allah Ta'ala di tempat yang tinggi di atas langit yang ketujuh. Pemahaman mereka Allah duduk di atas aras, di atas tempatnya. Pertanyaan dia punya Allah duduk di sinan. Kan kita tanya aras siapa pegat? Hai aras Allah pegat. Sebelum Allah pegat aras, Allah tak duduk. Oh, geduk di langit. Langit siapa pegat? Allah. Segala pegat langit, Allah apa geduk? Laut. Laut siapa pegat? Allah. Segala Allah pegat laut, Allah apa geduk? Gunung. Gunungnya siapa pegat? Allah. Segala Allah pegat gunung, Allah apa geduk? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kadim bermakna kalubeh awainan Allah Taala segolom nana pula indung. Maka bertanda bahwa Allah tidak bertempat. Terkedi terpegang Allah bertempat yang kenyan batu dengan argumen yang saknya. Karena segolong kepegatnya faedah Allah Subhanahu wa taala. Kemenan idang kembalilah Allah tidak dihinggapi oleh waktu. Hana watai
Bahkan karena wata itu proses daripada perjalanan mata urau. Sedangkan mata uraunya akan dibuka oleh Allah. Karena itu bit mata urau, maka naurau. Mata urau ijak dari bunga, kemudian sepuluh iluk, wata kailuk mata urau, maka na malam. Sehingga itu bit lam, maka naurau. Sehingga apa takut untuk iluk, maka na malam. Mata uraunya Allah yang pegang. Berarti segah lam ngepegat mata urau, golomna wataya, golomna takun urau, golomna takun malam, golomna takun seminggu, golomna takun situn, golomna takun sebuah abad dan seterusnya. Segolomnya itu, segolomnya yang keawalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka takkan lagi tanya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak dihinggapi oleh waktu. Kenapa? Karena waktu itu pun bahagian daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nakun inna fi ikhtilafil laili wan nahari, hingga akhirnya la ayati liqaumi yaqilun. Sesungguh pada penciptaan langit dan bumi itu semuanya menjadi tanda bagi adanya Allah. Mana mungkin mana sesuatu tidak bertempat? Mungkin. Nyawang lan kebun apa itu? Kena pegah ba anak jarawa. Urang watet pun tetak puntung anak jarawa. Anak mati ke? Nya nyawang hidup ba anak jarawa, watet puntung anak jarawa, mati ke? Kena pegahkan ni nak. Na urang yang puntung anak jarawa bisa je ke mati ke? Oh, tak nak pegang baki, naurun yang tetak puntung kaki, anak mati ke? Tak nak pegahkan dinan, bakal yang lain, orang lain, ngem puntung kaki je kesebab kepada mati. Menang ke seterusnya. Artinya apa? Bisa kita mengerti, bisa kita tasawurkan bahawa boleh jadi, diterima oleh pikiran tanya bahawa ada walaupun tidak bertempat, tidak bertempat. Maka sebenarnya tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang mau berpikir, ini tidak perlu berpikir mendalam. Dalam diri kita punya dalil tentang adanya Allah. Kita lihat benda-benda yang besar itu semuanya tanda di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Halnya nampak pada suatu ketika Imam Fakhrul Razi radhiyallahu anhu, beliau hidup pada abad yang ke-6 Hijriah. Ganyan sira ulama ahli tafsir, ulama ahli kalam, ahli tauhid. Suatu ketika gejak di tengah-tengah pasar dikawal oleh murid. Jadi tak murid ke? Dikawal oleh murid. Oh, yang gejak membuat pasar jadi macet. Gara-gara ada imam besar bernama Imam Fakhrul Razi radhiyallahu anhu. Ludot truk sira orang tuha. Truk sira orang tuha katanya, "Hai, pernah kejadian jata urang lego?" Dipegang tu. Nyan pengawal dari sidro imam besar bernama Imam Fakhrul Razi. Ganyan malim tak ada. Malim tentang tafsir, malim tentang tauhid. Tentang tauhid, ganyan mampu gitu sebut beribu-ribu dalil di atasna Allah Subhanahu Wa Taala. Mampu persebut meribe-ribe dalil di atasna Allah. Duduk gekun leo urung tuhayo dok nawaka terang di atasna Allah mentang perle dalil. Bagi ganyan dan bagi murim kahayat ha puno. Rupanya oleh orang tuhayo hirian tu. Dok nawaka terang di atasna Allah mentang perle dalil. Hai mata uro kana laut kana
gunung kana, planet-planet mandum berjalan, dia berjalan masing-masing dari rotasinya, hana mengantuk antara satu sama lain. Mantang perle dali duk no katrang di atas na Allah. Maka menyagetanya orang Aceh nyodok no ka dali na Tuhan, mantang ragu-ragu tentang na Tuhan yang suatu hal yang lucu, yang aneh. Yang aneh. Sehingga gekun orang Tuhan benar. Jangan mengisbatkan beribu-ribu dalil, tidak mungkinlah mengisbatkan itu kalau memang dia pernah ragu sejumlah seribu-ribu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Pakan gupu sebut dali meribai-ribai gara-gara na ragu-ragu beribu-ribu warasan di atasna Allah Subhanahu wa taala. Maka lu do payah getulak ragunya dengan seribu dali. Ya, nyan jawab daripada orang Tuhannya. Rupanya murid ganyan dia dengar lagi nyan dia cerita tu bak gurai lagi no, bak Imam Fakhrul Razi. Ya Imam, nah orang Tuhan no kemau pegah lagi sehingga hidun ganyan gekun dok no katrang datina Tuhan mantang perle dali. Dia pegah alam bawah menyodro mampu nepi isbat zeribe dali datina Allah taala, melainkan ro awai na ragu seribe macam datina Allah taala. Ludo gejawab leganyan dengan jawaban yang penuh rendah hati. Gemunu ya Allah, Allahumma ja'al imanana ka imani ajuz. Ya Allah, menjadikanlah iman lun, iman kamu lagi iman urung Tuhannya. Lagi iman urung Tuhannya. Sehingga urung Tuhannya iman cukup tinggi kepada adanya Allah Ta'ala, sehingga mengatakan bagi imam, saya tidak butuh dalil lagi di atas adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena adanya Allah itu lebih terang daripada adanya cahaya, lebih terang daripada adanya bulan, lebih terang daripada adanya ada semua-semuanya. Karena apa saja yang aku lihat di atas permukaan bumi ini, semuanya menunjuki di atas adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi kita nyorong-nyorong, kita nyorong mata ragu tu di atas Tuhan. Karena mungkin ragu. Orang kaya, orang gasin, mereka pegah kaya yang gara-gara usaha. Yakin je. Cukup je orang. Dari bengah sampai jumpa usaha, tapi dari jamun sampai orang hana kaya tu. Yang orang jak mukat pasal sebuah kan. Golem ibadah pula golem ibadah orang yang kagak minta usaha, kagak minta apeng. Nah yang kaya, nah yang gasin. Memang kaya ganyan gara-gara usaha derawagukan menubri li Allah. Sungguh ubena orang yang yakin mandum kaya. Siban. Ada tanjang terang, tapi ada berapa kan terang si mana ji. Bujau Maka dari karenanya kembali dalam tanya bahawa dalam pribadi tanya pun itu ditinjau di atas adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Minta pegah lagi tanya bahawa karena usaha maka tanya kaya. Le orang yang tiga usaha yang yakin ke tapi hana kaya. Dan le si orang yang gejak sahotan ge usaha menang-menang tapi kaya ke. Yang tanda apa? Tanda nalaen yang perkaya yang kon usaha. Terpegah lagi tanya na urang yang hana jaga, yang hana olahraga bahawa sakit ke. Tapi lecit orang yang ahli olahraga uro malam bunga tapi yang sakit ke. Yang ge cik yang sakit, cik yang sehat ke. Nyata pegang bahawa sehat ganyan gara-gara ubat, sehat ganyan gara-gara gejaga makanan, sehat ganyan gara-gara gejaga kesehatan rutin olahraga. Tapi legit yang olahraga, yang gejaga pola makan, yang sakit gitu. Bertanda apa di situ? Bahwa zat yang maha kuasa, yang maha mengatur segala-galanya, di mana diaturnya kita jauh sebelum kita dilahirkan. Tanya golong lahir kena udunya ke awal ditentukan nilai. Yang kita yakin ke awal ditentukan pajan lahir dan pajan meninggal, ke awal ditentukan nasib tanya kaya pegasin, ke awal ditentukan tanya putih hitam, ke awal ditentukan tanya panjang pana, tumbun pijut, semuanya sudah ditentukan oleh yang maha kuasa. Sehingga lahir hanya saja itu menjalankan proses saja itu. Maka but tanya diatur dunianya tidak lain selain daripada kita berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkedi mampakan tak usaha karena hana tak tepu wala gitu kedi katanya. Maka usaha. Kalau memang kita kedi tanya kaya misalnya, kita kedi lah Allah taala kita tanya untuk berusaha. Dia tak usaha juga sebab pada kaya. Kemudian tak usaha hana kaya. Yang kenyang berada rupanya kaya itu tidak diberikan untuk kita. Usaha wajib. Hanya saja usaha itu adalah untuk memperoleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita sama sekali tidak memberi bekas untuk wujud apapun selain daripada berpegang sepenuhnya berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lagian tentang dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berkain-kain tak pegah-pegah apa anak-anak tu baik sampai anak tanya mentang tinggal saja nantinya. Tinggal di Acehnya. Tetapi budak tepu bahawa kelompok-kelompok tertentu yang mereka kaum yang murtadin, orang yang murtad dari orang Aceh cik, bergabung dengan anak-anak gereja iwa kena Aceh sudah mulai diperagu-ragu iman anak orang Aceh. Diperagu iman anak orang Aceh sehingga yang murtad, yang sukses untuk itulah na'udzubillah summa na'udzubillah kedih tamnu'a tanya bebas dari itu. Bahkan bisa terpengaruh ngeken dan Nabi bahwa al-fikru akrabu ilal kufri. Gasin lebih tahu kepada kafir. Gasin apa? Gasin dua macam. Pertama gasin ilmiah. Yang mudah saja kafir. Mentamah mudah lom, le gasin ilmiah, gasin harta lom. Mudah saja kafir. Tetapi gasin harta misalnya hana gasin ilmiah yang terbukti dalam sejarah memang hanya sebab kepada kafir. Cari karena para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi punya jiwa yang kaya. Jiwa yang kaya, ilmu yang matang, walaupun nupajubu siura siga tetap mampu neputun iman walau diilanya kadis. Bilal bin Rabah kita saksikan dalam sejarah si bandi ilahnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah gasin, maka budak saya hana sesepuh dalam masa gasin kan sekedar gasin budak lom.
Yang budak tidak bisa memiliki apa-apa, hanya memiliki harta. Diseksa Bilal bin Rabah, ditarik melalui unta, kuda, di bahu-bahu, tapi tetap ba'lisan dengan ahad, ahad, ahad. Allah Esa, Allah Esa, Allah Esa. Gekalan li Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, gutubuh Bilal bin Rabah, gucok kepada Abu Bakar, gemerdekakan, sehingga jadilah Muslim yang sejahtera, Muslim yang kuat, dan sahabat Nabi yang dijamin tamang syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganya orang asin, tapi pakon mampu gepetun iman, karena punya ilmu yang kuat. Maka bertanda bahawa orang gasin bagah tarik kafe itu pengertiannya gasin harta sekalian gasin ilmiah ataupun gasin ilmiah tu walaupun le harta kadis. Maka doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saja Allah gebi kepada kita iman yang kuat, iman yang matang, seperti imannya yang ajus, imannya orang Tuhan buno, yang mereka mengakui mampu persebut Tuhan, tidak butuh dalil, karena memang dalilnya ada, Allah sudah sangat terang dan sudah sangat jelas. Kemudian saya lanjutkan tentang ketuhanan, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang neken dan Nabi umat lun akan pecah 70 lebih golongan. Mandum-mandum dalam neraka kecuali satu yang sabohnya gedeng dia sahabat. So yang sabohnya yang ke neraka, yang bebas di neraka. Nah, kena Nabi man kana ala mislima alaihi wa ashabi. Urang-urang yang mengikuti lagi sunnah lun dan mengikuti lagi buat sahabat lun. Ke sunnah Nabi geken ahlu sunnah, ke sahabat geken jamaah. Yang kenyan dasar daripada yang bebas daripada neraka adalah kaum ahlu sunnah wal jamaah. Kaum ahlu sunnah wal jamaah. Disebut dia ahlu sunnah wal jamaah, yang mana itu tanda daripada akidah, daripada tauhid, kan daripada furu'iyah. Karena agama kita, ilmu ini terbagi kepada tasawuf, kepada tauhid, dan kepada fikih. Ahlu sunnah wal jamaah itu nama daripada tauhid, nama daripada akidah. Artinya kita sering melihat bahawa itu mazhab Hanafi, itu mazhab Syafi'i, itu mazhab Maliki, itu mazhab Hambali. Yang pecahan kepada mazhab itu pecahan dari sisi ilmu fikih, bukan dari sisi ilmu akidah. Adapun tauhid ataupun ahlu sunnah wal jamaah tinjauannya kepada ilmu akidah. Jadi akidah yang di luar daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah nyan akidah yang tamang dalam neraka, yang hendak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hendak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak jelas ya? Min ana jelas lo? Jelas? Jelas mu tumugu ataupun jelas apa kan? Mantah ahlu sunnah wal jamaah. Maka Imam Syekh Murtada Az-Zabidi, Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi,
Beliau menyebutkan di dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin, nekun bahawa idza utlika ahlu sunnah wal jamaah fa muradu bihim asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila kamu temukan kata-kata ahlu sunnah wal jamaah, artinya mereka yang berpaham Asy'ari dan mereka yang berpaham Maturidi. Asy'ari siapa? Asy'ari penyusun kitab akidah. Maturidi penyusun kitab akidah. Penyusun kitab akidah itulah sifat 50-nya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, kudrah, iradah hingga terus mutakallimun. Kita mencari Tuhan lewat daripada mengerti sifat-sifat itu. Itu yang buat susunan itu begitu rapi adalah Imam Asy'ari. Maka gekente ahlu sunnah wal jamaah orang yang mengikuti Imam Asy'ari. Mantanglah akidah-akidah lain yang mereka cara mengkaji ketauhidan kepada Allah tidak melalui daripada sifat 50-nya. Nyan tertolak. Nah, tak ada dengar tanya Wahabi. Awaknya hanya pelajari sifat 50-nya. Pelajari dengan cara lain. Dibagi tauhid pertiga bagi mereka. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Maka tu hanya pelajari kaji tentang urunyan. Tak kaji tentang yang betul, di luar daripada yang betul, semuanya tertolak. Makanya yang kedua Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma dalam pemahaman tentang Ahlussunnah wal Jamaah, nyo di sini biasa terjadi kekeliruan antara watetro dalam masalah yang halu-halu. Nah, berkembang gekun dengan falsafah Yunani. Nyana biasa. Nyan di luar daripada Asy'ariyah, di luar daripada Maturidiyah. Nya di Aceh jamun gekun dengan salik buta. Salik buta. Mereka menganggap antara Tuhan dengan alam ibarat daripada bijih kaya dengan bak kaya. Itanya wana anak mamplam. Bateta pula anak mamplam, ditimuh anak mamplam, dari ditimuhnya isinan itu bit cabureng. Itu bit bak, itu bit on. Tatanya yang dari panai baknya, dari anak mamplam, dari panai caburengnya, dari anak mamplam, dari panai on, dari bijih anak mamplam. Anak mamplam hawa kaya, anak mamplam kajir ke bak kaya, anak mamplam kajir ke on kaya, anak mamplam kajir kepada cabureng kaya. Nyaumpama. Berarti mereka membuat penyatuan antara anak kaya dengan cabang bak kaya. Menanke mereka menggambarkan tentang Allah dan alam, tentang Allah dan makhluk. Allah tidak menciptakan alam, hanya saja alam ini terjadi dari Allah. Berarti pecahan zat Allah Ta'ala sudah pecah-pecah itu, jadilah gunung, jadilah bumi, jadilah laut, jadilah manusia, jadilah langit. Itu adalah dari zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak mencipta, hanya saja itu proses dari pecahan zat ataupun daripada nur, daripada pecahan nur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka menolak daripada cipta. Yang tanyakan wahdatul wujud menyedi Aceh jamun gekun dengan salik buta. Itu tauhid yang keliru. Contoh lain waknya menggambarkan tentang tauhid ini, tentang Allah lagi model riya dalam ilaut. Ketika tak ilaut ibadah riya. Riya dari mana asal? Asal riya. Asal riya dari ilaut. Waktu habis riya kembali ulaut lah. Jadi antara riya dengan ilaut hakikatnya siapa? Menanke dia berbanding. Tanya dari mana asal? Dari Allah. Waktu mati itu kembali ke Allah.
asalnya ni Allah, kemudian Allah berubah menjadi katanya. Yang gekun dengan wahdatul wujud, itu tauhid yang terlarang dan sesat, yang kenyan bahagian daripada 70 yang tamong dalam neraka jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka sementara tanya mantang berpegang kepada Imam Asy'ari, Imam Maturidi, mantang tatimbut kitab-kitab yang tanya berlawiknya. Kitab Sirus Salikin, kitab menjadi pesantren, Ummul Barahin, kitab Hudhudi, kitab Dusuki, dan kitab dari Glasa sampai seterusnya, sampai kepada yang tinggi kitab Ihya Ulumuddin. InsyaAllah kita selamat daripada akidah yang sesat, kembali kita kepada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijamin oleh Nabi, insya-Allah masuk syurga. Mampu kena di Aceh pemahaman yang dum. Mang kadang-kadang dia tanya, hana tateh. Karena aja hanai pegah drawai. Nyoy lun nyo hanai pegah. Tetapi dalam kata-katanya kita bisa melihat bahwa pemahaman dia sudah wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu apa? Sudah mengatakan Allah makhluk Allah. Itu sesat. Man dapat teh tanya. Antara Allah dengan makhluk siapa yang dapat teh? Han dapat teh kan? Man han dapat teh menyai pegah le menyai jale awak Amerika ya pegah. Man mesti yang pegahnya orang Aceh Musuruban dapat teh. Ini ke yang bahaya. Yang ia tanya tekedi yang pegahnya orang Aceh, yang pegahnya lo muwibawa, yang pegahnya lo musuruban. Tamu Allah, kita harus selamat dari itu. Biar sampai teruk bak tingkatnya. Kemudian biar sampai teruk bak tingkatnya. Nanti yang lagi tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Wali pernah nekun tamu abluah kubun. Lun wasit bak kata-kata hanya lun, hai anak-anak kamu Aceh, apabila drone manteng berpegang di atas kitab yang nalam dayah, artinya kitab Dusuki, kitab Hudhudi, kitab Kifayatul Awam, bahasa lain berpegang kepada akidah sifat 20, nyandra terjamin selamat daripada pemahaman sesat. Tetapi mihanan temle peduli daripada kitab sifat 20 nyo ke ino asal mula terjerumus kepada pemahaman yang sesat menyesatkan. Pemahaman sesat menyesatkan. Yang lagi yang tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mentekedi na beda orang. Ladum sembahyang, baca kunut, baca kunut. Ladum perekun sembahyang tarawih 8, tarawih 20, yang kan beda pendapat ang katanya. Yang beda dari sisinya, yang kan beda antara Ahlus Sunnah dengan ke-Ahlus Sunnah. Tetapi yang beda bidang fikih, itu bahagian daripada beda antar mazhab. Mazhab yang diakui, mazhab yang hana diakui. Menan. Dalam beda tentang cara-cara pandang tentang tasawuf. Tentang tasawuf, nyan pun terkadang adalah belum disebut dia beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan kesimpulan bahawa ketika disebut pecah Islam 70 lebih golongan, yang satu itu yang selamat, yang satu lagi yang itu adalah dalam neraka, yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu ditinjau dari sisi tauhid, ditinjau dari sisi fikih, bukan ditinjau dari sisi itu ditinjau dari sisi tauhid, ditinjau dari sisi akidah, bukan ditinjau dari sisi fikih. Fikih boleh berbeda,
tetapi akidah tetap kita Ahlussunnah wal Jamaah. Imam mazhab yang tertua, mazhab Hanafi, adalah beliau berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Malik, bidang fikih pendiri mazhab Maliki, beliau berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Hambal, Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i yang kita beramal dengan mazhabnya, beliau berakidah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Hambali, beliau berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekalipun berbeda dari sisi amalan, tetapi satu dari sisi akidah. Akidah tidak boleh berpecah. Amal terkadang jika ada dalil itu masih bisa ditoleransi, boleh-boleh saja berbeda sesuai dengan dalil masing-masing. Maka itulah yang dimaksudkan dengan hadis ikhtilafu ummati rahmatum. Berbeda pendapat ulama lun ke Nabi itu terkadang dia ke rahmat. Itu berbeda pendapat dari sisi fikih. Tapi berbeda pendapat, yang satu Ahlussunnah, yang satu bukan Ahlussunnah, itu bukan rahmat. Bentuk ka pura-pura pegah ayu. Hai punya beda kan ke rahmat. Yang beda bidang fikih, bukan beda bidang akidah. Punya beda bidang akidah adalah bukan ikhtilaf tapi mukhalafah, bertentangan. Itu bukan rahmat tapi laknat. Itulah laknat. Mamanya beda cara amal, yang jangankan masalah ibadat, masalah keseharian saja karena beda je ke rahmat. Ladum urang galak pajung ke masin, ladum urang galak pajung boitik, ladum urang galak pajung kuapli. Yang wate khauri nal macam masing-masing dengan galak yang berbeda kan je ke rahmat. Hana merupa-rupa. Tidak urang galak kuapli, tidak urang galak ke masin, mandua nai sinan. Mamanya kuapli sabah pangkung tu, sabah cupi tu. Orang malimang galak genyan. Nyampai je ke rahmat lah. Kata mendawa merupa-rupa. Epat sia mano, epat hana so galak. Jadi tinggal. Rupanya itulah rahasia. Salah satu daripada sumber rahasia negeri Nabi bahawa berbeda tindakan, berbeda perilaku, berbeda cara beramal, masing-masing punya dalil, itu jadi rahmat. Asal saja tidak bertentangan. Kalau sudah bertentangan, itu menjadi laknat. Angka jelas Berarti menyahnya untuk malamnya kajian oleh karena masa waktu pengajian tanya nepegah sampai dengan 10 sijil insyaallah. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan itu yang dia sampaikan semoga lebih rahmat oleh Allah, berbutui, berta mengerti, bisa memperkuat amal tanya, memperkuat iman tanya, menambah amal taat tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Itu zikir penutup majlis. Semoga dengan sebab zikir itu ada kesalahan kita selama dalam majlis jadi sebab untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diistilahkan zikir itu adalah kafaratul majlis, yaitu jadi tebusan dosa selama dalam satu majlis. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan keruntuan laki maaf dan akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.